Kalau teman-teman melihat data di dalam konsolnya, hasil objek yang diberikan ditampilkan secara detail. Padahal yang kita butuhkan cuma nama dan ID. Nah, di sini ada metode select untuk menentukan kolom apa saja yang mau ditampilkan. Karena secara default, jika kita tidak memberikan perintah select di dalam query buildernya, maka dia akan mencari select semua kolom atau select all from data usernya. Jadi sebelum kita get, saya filtering dulu select untuk kolomnya, di mana saya sambung dengan metode select. Misalnya yang saya select adalah ID, nama. Kalian pisahkan dengan koma untuk kolom satu ke kolom lainnya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa akses halamannya, terus buka data di dalam konsol. Sekarang hasil respon objeknya hanya terdiri dari ID dan ada nama. Setelah itu, kamu pun bisa ganti link untuk detail profilnya. Karena untuk saat ini, pada saat saya klik salah satu usernya, maka saya mencari profil berdasarkan nama. Terus namanya langsung dicetak ke dalam sebuah template sesuai dengan URL yang dikirimkan. Dan kalau kamu lihat di bagian URL-nya, maka hasil URL-nya menjadi seperti ini. Tanda spasi digantikan dengan tanda persen. Alangkah baiknya gimana kalau saya ingin mencari user berdasarkan ID. Jadi nanti URL-nya berubah menjadi /user, /1, 2, atau seterusnya. Angka 1 atau angka 2 itu adalah ID yang ada di dalam database. Jadi kalau teman-teman membuka template-nya, template untuk pages usernya, di sini saya akan melihat user berdasarkan user ID dan kirimkan ID-nya ke dalam sebuah fungsi yang namanya lihat user. Terus diterima oleh functionnya dalam bentuk parameter, namanya bebas. Katakanlah namanya ID. Setelah itu dibawa dan dipush ke halaman profil. Kita melakukan router push, tapi parameternya adalah ID. Jadi data yang dibawa melalui URL bentuknya ID, value-nya dari user ID. Jadi data paramsnya sudah berubah, ID titik 2, ID value-nya, value dari parameter. Tapi kebetulan nama key dan nama value-nya sama, maka kamu bisa singkat di satu nama seperti ini. Kemudian route name-nya tetap user, ini adalah routing namanya, kita biarkan saja. Yang kita ganti adalah data paramsnya. Ketika data paramsnya diubah, maka semuanya harus kita ubah. Baik itu dari URL-nya, kalian boleh buka index router. Saya akan ganti URL-nya menjadi ID. Kemudian data props-nya juga kita ganti ID. Di sini juga kita ganti ID. Lalu cetak hello ID, bukan lagi username. Jadi cek ID-nya, kalau ada tampilin halaman profil. Tapi yang ditampilkan adalah hello ID. Kita coba simpan semuanya dan buka browsernya. Hasilnya sudah oke. Jadi kalau saya klik user 5, ID-nya berhasil dicetak sesuai dengan parameter URL yang dikirimkan. Saya kembali pilih user lain. Hasilnya tetap sama. Tugas berikutnya, bagaimana cara menampilkan halaman profil usernya secara detail. Jadi saya akan tampilkan namanya, jadi bukan ID yang ditampilkan. Nah, di sini sedikit unik dan sangat tricky, artinya kita ngakalin bagaimana supaya satu komponen dapat menjalankan dua tugas sekaligus. Yang pertama, saya akan simpan kode Axios get-nya. Tentu di sini saya gunakan Fetch API. Kalian boleh ubah menggunakan Axios. Untuk yang ini bisa kamu hapus. Jadi saya akan gunakan Axios. Prosesnya sama, hasil objek yang diterima juga sama. Intinya saya akan buatkan satu metode namanya get user, kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal. Dan di sini
proses Axios-nya. Secara tidak langsung, kita pun tetap akan menjalankan metode ini. Cuma kita bungkus di satu nama fungsinya adalah getUser, tinggal kita akses saja ketika metode mounted-nya dipanggil, kita akan menjalankan getUser-nya. Kalau teman-teman lihat, kita masih mendapatkan hasil yang sama. Tapi yang ditampilkan masih ID dari usernya, bukan nama usernya. Untuk itu, pas request get-nya berhasil dilakukan, saya akan melakukan sesuatu di dalam promise then-nya. Kita terima responnya, dan responnya kita masukkan atau kita update data usernya. Render satu persatu ke dalam sebuah template. Tapi ketika ada URL ID params-nya atau ada ID props-nya, berarti saya bisa ngecek menggunakan if this ID. Kalau ada data props-nya atau ada data params-nya, maka yang akan saya lakukan adalah filtering data. Jadi saya akan filtering hasil data user ini, hasil keseluruhannya. Saya akan tulis this user.filter. Hasil daftar keseluruhannya kita filter dan kita cari itemnya. Apakah item.id sama dengan this ID? Kalau sama dan cocok, simpan datanya namanya user dalam bentuk singular. Atau teman-teman bisa memberikan namanya detail user. Detail user itu merupakan objek data yang kita deklarasikan sebagai nilai awal, yang nilai awalnya dalam bentuk single object. Untuk saat ini, saya akan tampilkan dari data detail usernya, kita render detail user.name. Kita coba simpan programnya dan melihat hasilnya. Belum ada perubahan, hasilnya malah kosong. Ini dikarenakan data yang dikembalikan oleh fungsi filter berupa array. Coba kamu melakukan console log untuk melihat hasil detail usernya. Kalau saya pergi ke user/id, maka saya akan mendapatkan single object yang spesifik untuk user pertama. Berbeda ketika saya mengakses user yang kedua. Maka kita mendapatkan nama yang berbeda. Tapi di sini yang ditampilkan dalam bentuk array. Maka dari itu kita harus mengaksesnya spesifik, ambil data indeks ke 0. Kalau saya lihat lagi, nama usernya sudah berhasil ditampilkan. Berikut ini adalah data objek singlenya atau data objek detail usernya. Kalau saya kembali terus pilih user yang lain, maka ada permasalahan di situ. Permasalahannya ketika saya kembali pilih list user lainnya, maka nama usernya masih sama dan belum ada perubahan. Seharusnya namanya dinamis sesuai dengan user yang saya pilih. Berarti di dalam view router harus ada fungsi yang namanya watch. Saya akan tuliskan di sini, pisahkan dengan koma, ada metode yang namanya watch. Artinya melihat atau menonton. Kamu bisa memanfaatkan metode ini untuk selalu menjalankan fungsi dari get usernya. Nulisnya seperti ini. Dia pasangan key value, jadi route .2 get user. Artinya metode ini akan selalu dipanggil setiap URL route-nya berubah. Kita coba dulu, tentu error. Kita coba buka view routernya, masuk ke bagian dokumentasi tentang data fetching. Oh, nama key-nya adalah $route. Kita harus pakai dollar ternyata. Jadi itu semua sudah ada di dalam dokumentasinya, tinggal kamu pelajari. Tapi yang jelas fungsi itu akan dipanggil kalau emang tidak ada error. Masih ada error, sepertinya kita harus menggunakan kutip 1 biar pesan errornya hilang dan aplikasi kita masih tetap error. Oh, dia bukan fungsi, dia bentuknya key. Jadi watch kurung kurawal seperti yang dicontohkan di sini. Dia memanggil metode fetch data setiap routingnya berubah. Kita jalankan kembali, semoga pesannya hilang. Oke,
pesan errornya sudah hilang, hasilnya sudah oke, nama usernya sudah ditampilkan sesuai dengan URL ID-nya. Pilih user yang pertama, tampil namanya. Pilih user yang kelima, tampil namanya. Nama usernya sudah dinamis. Dengan kata lain, metode watch akan selalu monitoring dan akan selalu mengakses get user pada saat routingnya berubah. Pastikan penulisannya diperhatikan biar tidak terjadi error seperti tadi. Oke, itu saja halaman profil kita. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.